Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang optimasi. Di teknik optimasi itu ada definisi optimasi, kemudian ada optimasi lokal dan ada optimasi global. Untuk dependensi optimasi itu bertujuan untuk menghasilkan kode program yang berukuran lebih kecil dan lebih cepat. Di sana ada mesin dependent optimizer dan ada mesin independent optimizer. Dan optimasi lokal adalah optimasi yang dilakukan hanya pada suatu blok dari source code dengan cara pertama itu ada folding. Folding itu mengganti konstanta atau ekspresi yang bisa dievaluasi pada saat compile time dengan nilai komputasinya. Kemudian ada redundant sub-expression elimination. Hasilnya digunakan lagi daripada dilakukan komputasi ulang. Kemudian ada optimasi dalam sebuah iterasi. Pertama itu adalah loop unrolling, itu mengganti suatu loop dengan menulis statement yang ada dalam loop ditulis beberapa kali. Karena sebuah iterasi pada implementasi ke level rendah memerlukan pertama itu inisialisasi nilai awal. Pada loop dilakukan sekali pada saat permulaan eksekusi loop. Kemudian pengetesan apakah variabel loop telah mencapai kondisi terminasi. Kemudian ada adjustment, yaitu penambahan atau pengurangan nilai pada variabel loop dengan jumlah tertentu. Kemudian ada operasi yang terjadi pada tubuh perulangan atau loop body. Contoh di sini ada for i sama dengan 1 to 2. Jadi ada looping dari i 1 sampai 2. Kemudian kalau dioptimasikan menjadi sebuah statement yaitu a1 sama dengan 0, a2 sama dengan 0. Kemudian ada frequency reduction, pemindahan statement ke tempat yang lebih jarang dieksekusi. Di sini ada contoh shortcode-nya. For i. Kemudian strength reduction. Strength reduction itu penggantian suatu operasi dengan operasi lain yang lebih cepat dieksekusi. Misalnya pada komputer, operasi perkalian memerlukan eksekusi lebih banyak daripada operasi penjumlahan. Contoh lain di sini ada a sama dengan a plus 1 dapat digantikan dengan int dalam kurung a. Kemudian ada optimasi global. Optimasi global biasanya dilakukan dengan suatu graf terarah yang menunjukkan jalur yang mungkin selama eksekusi program. Ada dua kegunaan optimasi global, yaitu bagi programmer dan untuk compiler itu sendiri. Untuk bagi programmer, di sini ada unreachable atau dead code, kode yang tidak pernah dieksekusi. Misalnya di sini ada sebuah contoh shortcode x sama dengan 5, kemudian ada if x sama dengan 0, then a sama dengan a plus 1. Instruksi a plus 1 tidak pernah dikerjakan karena kondisi x tidak pernah 0 sehingga memperlambat proses. Kemudian ada unused variable, variabel yang tidak pernah digunakan. Program pendek di sini ada sebuah shortcode. Variabel a dan b merupakan variabel bertipe integer. Kemudian begin a sama dengan 5. Variabel b digunakan tetapi tidak memiliki harga awal. Kemudian di sini parameter C tidak pernah digunakan sehingga tidak perlu diikutsertakan disebabkan pada prosedur penjumlahan C tidak pernah dikenakan suatu proses atau nilai. Kemudian ini untuk bagi compiler itu untuk meningkatkan efisiensi eksekusi program. Kemudian untuk menghilangkan useless code atau kode yang tidak terpakai. Kemudian ada dua fungsi penting, yaitu untuk membantu pemeriksaan kebenaran semantik dari program sumber. Kemudian untuk membantu dan mempermudah dalam pembuatan intermediate code dan proses pembangkitan code. Secara umum, sebuah tabel simbol bisa memiliki elemen-elemen tabel sebagai berikut, meskipun tidak semuanya dipergunakan oleh semua compiler. Yang pertama itu nomor urut identifier, yaitu menentukan nomor urut pada tabel simbol. Kemudian nama identifier, TV identifier, object time address, dimensi dari identifier yang bersangkutan, kemudian nomor baris variabel yang dideklarasikan. Kemudian juga nomor baris variabel yang direferensikan, dan field link. Kemudian tabel informasi implementasi, ada beberapa jenis tabel informasi. Yang pertama tabel identifier, berfungsi menampung semua identifier yang terdapat dalam program. Kemudian ada tabel array, berfungsi menampung informasi tambahan untuk sebuah array. Kemudian tabel block, mencatat variabel-variabel yang ada pada blok yang sama. Kemudian tabel real, menyimpan elemen tabel bernilai real. Kemudian di sini tabel string, menyimpan informasi string.
Kemudian tabel display mencatat blok yang aktif. Kemudian tabel identifier memiliki nomor urut identifier dalam tabel, memiliki nama identifier, jenis dari identifier, dan level dari identifier. Untuk identifier, pencatatan dapat berupa alamat relatif dari identifier untuk implementasi. Kemudian informasi referensi dari identifier untuk alamat tabel identifier yang lainnya. Kemudian link untuk menghubung antar identifier. Kemudian normal digunakan pada pemanggilan parameter untuk memberikan parameter by value dan by reference. Kemudian ada contoh dalam Pascal. Ini ada tabel identifier mencatat sebuah identifier. Kemudian untuk tabel informasi array dipergunakan untuk menyimpan informasi suatu identifier yang bertipe array. Tabel ini memiliki field, number, tipe dari index, tipe alamat array, dan referensi dari elemen array. Kemudian ada indeks batas atas dan batas bawah array. Kemudian jumlah elemen array. Kemudian ukuran total array dan elemen size. Selanjutnya ada tabel blok dipergunakan untuk menyimpan informasi blok-blok yang ada pada tabel utama, berisikan field, nomor urut blok, batas awal blok, batas akhir, ukuran parameter, ukuran variabel, last variable, dan last parameter. Ini ada contoh programnya. Di sini ada sebuah program seperti sini, dan dari source itu dapat disimpulkan bahwa last variable-nya itu 2, kemudian variable size-nya 2, last parameternya 0, parameter size. Kemudian untuk blok B itu ada 4 sebagai last variable, variable size-nya 2, last parameter 3, dan parameter size 1. Kemudian ada tabel real dipergunakan untuk menyimpan nilai dari suatu identifier yang bertipe real. Elemen-elemen dari tabel ini adalah sebagai berikut: nomor urut, nilai elemen satu variabel yang mengacu ke indeks tabel ini. Pemikirannya di sini setiap yang memiliki oleh suatu bahasa akan memiliki tabelnya sendiri. Kemudian ada tabel string dipergunakan untuk menyimpan informasi string terdapat pada program sumber. Elemen-elemen yang terdapat dalam tabel ini, di antaranya ada nomor urut elemen, karakter yang merupakan konstanta. Kemudian selanjutnya ada tabel display, menyimpan informasi mengenai blok-blok yang lagi aktif. Elemen-elemen yang terdapat dalam tabel ini adalah nomor urut tabel dan blok yang aktif. Pengisian tabel display dilakukan dengan konsep stack. Oke, mungkin itu saja ya mengenai tentang teknik optimasi. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.